Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, yang insyaallah penuh keberkahan, kita bisa bertemu kembali dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah pagi ini kita sama-sama belajar mengenai Al-Quran, yang mencoba memahami arti ayat Al-Quran dan belajar mengenai hadis. Melanjutkan pembacaan Al-Quran Suratul Al-Baqarah ayat 151 sampai 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum wa ashkuru li wa la takfurun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Allah mengingatkan hambanya yang beriman akan nikmat yang Dia karuniakan berupa pengutusan Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan dari berbagai keburukan akhlak, kotoran jiwa, segala perbuatan kaum jahiliyah, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju dunia yang terang benderang. Mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, juga apa-apa yang tidak diketahui. Selama ini mereka hidup dalam kebodohan jahiliyah dan tidak mempunyai tata krama dalam berbicara. Berkat risalah Rasulullah SAW, mereka berhasil pindah ke derajat para wali dan tingkatan para ulama. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang berilmu sangat mendalam, memiliki hati amat suci, berpenampilan apa adanya, dan berkata paling jujur. Ibnu Abbas mengatakan, yakni nikmat Allah berupa pengutusan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah menghimbau kepada orang-orang yang beriman untuk mengakui nikmat tersebut dan menyambutnya dengan mengingat dan bersyukur kepadanya. Dia Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkuruni adzkurkum wa ashkuru li wa la takfurun." Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Mengenai firman Allah,
kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus seorang rasul kepadamu dari kalanganmu sendiri. Mujahid mengatakan, Allah berfirman, sebagaimana telah aku perbuat, maka ingatlah kalian kepadaku. Abdullah bin Wahab mengemukakan, sesungguhnya Musa pernah berkata, ya Rabbku, bagaimana aku harus bersyukur kepadamu? Maka Allah berkata kepadanya, hendaklah kamu mengingatku dan tidak melupakanku. Jika kamu ingat kepadaku, berarti kamu telah bersyukur kepadaku. Dan jika kamu melupakanku, berarti kamu telah kufur kepadaku. Al-Hasan Al-Basri, Abdul Aliyah As-Suddi dan Rabi bin Anas mengatakan, sesungguhnya Allah akan mengingat orang yang mengingatnya, memberikan tambahan nikmat kepada orang yang bersyukur kepadanya, dan memberikan siksa kepada orang yang kufur kepadanya. Mengenai firman Allah, Attaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Quran surat Ali Imran ayat 102. Sebagian ulama salaf mengatakan, yaitu hendaklah Allah ditaati dan tidak didurhakai, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Berkenaan dengan firman Allah, fa'adhkuruni azkurkum, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu juga. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, artinya, ingatlah kalian atas apa yang telah aku Allah wajibkan kepada kalian, niscaya aku pun akan mengingat kalian juga atas apa yang telah aku tetapkan bagi kalian atas diriku. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ingatlah kalian kepadaku dengan mentaatiku, niscaya aku mengingat kalian melalui pemberian ampunan. Dalam riwayat lain, melalui pemberian rahmatku. Masih mengenai firman Allah, Wadhkuruni azkurkum. Ibnu Abbas mengatakan, ingatlah Allah atas kalian itu lebih Ingatnya Allah atas kalian itu lebih besar daripada ingatnya kalian kepadanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah berfirman, hai anak Adam, jika kamu mengingatku dalam dirimu, niscaya aku akan mengingatmu dalam diriku. Dan jika kamu mengingatku di tengah kumpulan manusia, niscaya aku akan mengingatmu di tengah kumpulan para malaikat. Atau dia menuturkan, di tengah kumpulan yang lebih baik darinya. Dan jika kamu mendekat kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekat kepadamu satu hasta. Dan jika kamu mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadamu satu depa. Dan jika kamu mendatangiku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan mendatangimu dengan berlari kecil. Hadis ini bersanad sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Qatadah. Dan menurut riwayatnya pula, Qatadah mengatakan, Allah lebih dekat yakni dengan rahmatnya. Dan firman Allah, washkuruni wa la takfurun, dan bersyukurlah kepadaku
dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Allah memerintahkan hamba-hambanya agar selalu bersyukur kepadanya, dan atas rasa syukur itu Dia menjanjikan tambahan kebaikan. Perintah agar bersyukur Allah sebutkan juga dalam firman-Nya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Baik, saya lanjutkan ke hadis ke-8, masih mengenai yakin dan tawakal. Dari Abu Bakar Asy-Syiddiq Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy At-Taimi. Ayahnya dan ibunya termasuk golongan sahabat, berkata, saya melihat laki-laki orang-orang musyrik ketika kita sedang berada dalam gua, dan orang-orang tersebut tepat di atas kepala kita. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, seandainya saja seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan dapat melihat keberadaan kita. Lantas beliau bersabda, hai Abu Bakar, apakah engkau menduga bahwa kita ini hanya berdua saja? Allah lah yang ketiga dari kita ini. Muttafaq alaih. Penjelasannya, di dalam hadis ini terdapat peringatan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Dia akan mencukupinya, menolongnya, membantunya, melindunginya, dan menjaganya. Saya ulang. Dari Abu Bakar Asy-Syiddiq Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy At-Taimi. Ia, ayahnya dan ibunya termasuk golongan sahabat, berkata, saya melihat kaki-kaki orang-orang musyrik ketika kita sedang berada dalam gua, dan orang-orang tersebut tepat di atas kepala kita. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, seandainya saja seseorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan dapat melihat keberadaan kita ini. Lantas beliau bersabda, hai Abu Bakar, apakah engkau menduga bahwa kita ini hanya berdua saja? Allah lah yang ketiga dari kita ini. Muttafaq alaih. Penjelasan, di dalam hadis ini terdapat peringatan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Dia, Allah, akan mencukupinya, menolongnya, membantunya, melindunginya, dan menjaganya. Demikian pembacaan Al-Quran dan hadis pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya kepada kita untuk memahami firman-firman-Nya maupun as-sunnah, sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi
yang sunnah-sunnah yang yang Rasulullah contohkan. Baik, kita tutup majelis taklim dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.